kepada Allah. Mungkin kalau saya dikasih kaya, sombong. Biasanya waktu miskin nggak sombong, setelah kaya, sombong. Ada juga orang yang waktu miskin rajin ke masjid, setelah kaya rajin ke panti pijit. Yang penting sama-sama jit gitu. Maka kita tetap berbaik sangka kepada Allah, Pak ya. Maka gadis tadi berbaik sangka kepada Allah. Mungkin ini yang terbaik. Awalnya saya sudah tidak baik. Kalau dilanjutkan mungkin malah tidak baik. Akhirnya setelah sebulan ada pemuda yang lebih tampan, lebih solih, lebih kaya melamar dia. Dan berlangsung pernikahan. Maka kita harus memahami ya, kebaikan-kebaikan di balik semua peristiwa. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah pengetahuan di balik semua peristiwa kepada orang-orang yang dikehendaki. Barang siapa diberikan hikmah rahasia di balik semua peristiwa, berarti dia diberikan kebaikan yang amat banyak. Kita kalau dibenci orang, dicaci orang, semua itu baik, Pak. Kita dicaci orang, dosa kita dipikul dia, kebaikan dia diberikan kepada kita. Maka hidup ini semua enak, Pak. Barangkali Bapak ya, ganteng, punya istri jelek, cerewet lagi, Pak. Baik apa enggak, Pak? Itu ladang pahala, Pak. Kalau punya istri seperti itu, kalau belum mati, jangan dikubur, Pak. Itu ladang pahala. Ladang pahala, Pak. Umar bin Khattab, Pak, dulu kan ada temannya, ada teman Umar ini pagi-pagi bertamu ke Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Assalamualaikum. Tahu-tahu Umar dimarahin istrinya, Pak. Tamu ini nggak jadi masuk, balik. Khalifah Umar udah dengar tadi ada tamu, dibuka pintu, dilihat temannya. Teman, ada apa? Balik. Ada apa? Tadinya saya mau curhat tentang istri saya yang bawel. Ternyata di sini lebih parah, katanya. Gak jadi curhat. Ya, gak tahu Umar nggak apa-apa. Istri itu walaupun cerewet banyak manfaatnya. Yang melahirkan anak kita juga dia, merawat anak kita, mengurus rumah kita. Jadi istri itu jangan dilihat jeleknya, Pak, lihat baiknya. Begitu juga Bu ya, suami itu jangan dilihat jeleknya, lihat apa? Baiknya. Kalau lihat jeleknya pusing, Pak. Ada baiknya suami, ada baiknya kan. Maka ada wanita cantik bahkan dapat suami jelek, Pak. Apa kata wanita ini? Bang, kita ini sama-sama masuk surga. Kok bisa, Bu? Saya ini kata orang cantik tapi dapat suami jelek seperti abang. Saya sabar, maka sabar itu bisa masuk surga. Abang katanya orang jelek dapat istri cantik, Pak, abang syukur. Abang juga masuk surga, sama-sama masuk surga. Maka hidup ini enak, Pak ya. Jadi nggak ada istilah rugi, Pak. Jadi asal kita bisa menyikapi semua yang kita anggap buruk, kita anggap jelek, itu semua baik buat kita. Inilah artinya apa? Subhanallah. Allah Maha suci dari kekurangan. Dari kekurangan. Sudah paham, Pak ya? Itu arti subhanallah. Jadi kita tetap berbaik sangka kepada Allah. Ya, sekarang akan kita lanjutkan tentang keutamaan subhanallah. Keutamaan yang pertama,
mengucapkan subhanallah atau subhanallah wa bihamdih itu bisa menghilangkan kesulitan dan kesedihan, Pak. Bisa menghilangkan kesulitan dan kesedihan. Di dalam surah Al-Hijr, Pak ya, ayat 97-98. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulu. Fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Jadi ayat yang terakhir itu, Pak ya, 3 ayat yang terakhir dari surah Al-Hijr. Sungguh aku mengetahui Muhammad, dadamu sesak karena ucapan orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu. Ya, Nabi Muhammad kan dianggap apa, Pak? Gila ya. Kalau nggak ada sekarang orang mengatakan Ustadz gila, enggak. Paling kadang-kadang orang ngatain dasar Ustadz amplop, kan gitu. Iya, itu paling itu, Pak ya. Jangan ngatain Pak Ustadz amplop ya. Ya sebenarnya memang ceramah itu tidak boleh mengharapkan apa? Amplop. Yang penting isinya, Pak ya. Isinya juga nggak boleh, Pak. Isinya juga nggak boleh. Ceramah itu untuk mengajarkan kebaikan, bukan mengharapkan apa? Isi amplop. Kalau mengharapkan isi amplop ya nggak dapat apa-apa, Pak. Ya cuman kadang-kadang ya Ustadz yang perlu dibantu juga kan, bahkan. Ya kalau Ustadz dibantu kasih mobil gitu kan, jangan cuma amplop, Pak. Kasih ini tat untuk berdakwah kan gitu kan. Kadang-kadang kasihan Pak Ustadz mau ceramah naik bajai, Pak. Dibanting kanan, banting kiri, persiapan hilang, Pak, gitu kan. Iya. Maka jangan ngatain Ustadz, Pak ya, ngatain Ustadz. Ya kalau saya sendiri ya kadang-kadang dikasih amplop, Pak, saya kasih amplop ya saya katakan maaf, saya sekarang masih punya duit, saya katakan begitu. Nanti kalau saya sudah tidak punya duit, saya terima. Gitu. Ya sudah, saya kembalikan saja untuk masjid. Gak usah Pak, masjidnya udah bagus untuk saya aja. Udah nggak apa-apa. Ya sering lagi gitu kan. Sering. Ya termasuk di Al-Azhar Pusat itu kan. Kadang-kadang yang nganter Pak Win, Pak. Pak Win itu sering nganter saya ke Al-Azhar Pusat. Itu amplopnya berapa, Pak? 2 juta loh, Pak, gitu. Ya udah saya katakan gitu. Ya sudah, bagi aja lah. Teman-teman bagi aja. Masjidnya udah bagus. Tapi kalau memang nggak punya nggak apa-apa, Pak. Kan Ustadz jangan hanya dikasih amplop, kasih mobil kan gitu kan. Jangan ngatain Ustadz. Memang hidup itu banyak cacian, Pak. Kita sudah berbuat yang terbaik pun ada saja yang mencela kan. Ridhon nasi ghayatun la tudraku ya. Keinginan untuk menyenangkan semua orang itu tidak mungkin bisa tercapai. Ada saja gitu. Ya, pemerintah itu berbuat apa saja, yang mencela juga ada, Pak. Yang senang ada, itulah dunia kan. Nah kalau kita sudah berbuat yang terbaik, Rasulullah kurang apa, Pak ya? Rasulullah kurang apa? Dicela. Sampai dinyatakan di sini oleh Allah, aku tahu bahwa dadamu sesak mendengar ucapan-ucapan orang itu. Maka perintah Allah apa di sini? Fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Maka bertasbihlah kamu kepada Allah. Masucikan Allah dan pujilah Allah. Masucikan Allah dengan memujinya. Dan jadilah kamu termasuk orang yang gemar bersujud. Maka di dalam ayat ini
98-nya ini disuruh tasbih, disuruh tahmid, disuruh sujud. Kita sudah waktu sujud tadi apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Itu kalau kita hayati ya, semua cacian, semua kegelisahan. Itu kecil, Pak, kecil. Dan semua sementara kok. Semua kesulitan dunia ini sifatnya temporer, Pak, sementara. Maka kalau bisa di ruang tamu itu ditulisin, Pak. Semua akan berlalu gitu, Pak. Semua akan berlalu. Maka istri ngomel, suami ngomel, semua akan berlalu. Senangkan hati Anda, orang yang lebih menderita dari Anda masih banyak. Tulis di ruang tamu, Pak, itu. Ada orang mau ngutang duit, baca itu nggak jadi ngutang, Pak. Istri minta belanja, kita nggak punya uang, Bu, baca, Bu. Senangkan hati Anda, orang yang lebih menderita dari Anda masih banyak. Dunia ini sementara, Pak, ya. Pemilu ribut, pemilu, Pak, ya, dulu saling mencela. Beda partai saling mencela. Kita ini beda pilihan juga mencaci, pilihannya sama, nggak akur juga, Pak. Istri tua dengan istri muda itu kan. Pilihannya sama, tapi nggak akur. Susah orang Indonesia. Ribut dulu kan. Tenang aja, Pak, hidup ini ya. Tenang aja. Apalagi ya, kan kita tadi sholat membaca apa, Pak? Pertama kali baca apa? Allahu Akbar. Allah Maha Besar, semua problema itu kecil. Tadi sholat subuh baca Allah Akbar berapa kali, Pak? Pak? Masya Allah. Sholat subuh tadi berapa kali? Nah, kita takbir kan Allahu Akbar. Mau ruku kan Allahu Akbar. Mau sujud Allah berapa kali, Pak? La ilaha illallah. Berapa? 11, betul, Pak, ya. 11 kali. Kalau sholat maghrib 17 kali. Kalau sholat zuhur 22 kali. Itu bisa menghilangkan kesedihan, menghilangkan kesombongan, ya. Menumbuhkan keberanian. Ya sudah, ini satu jelas. Ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Karena sedih menghadapi, Pak, mendengarkan ocehan-ocehan orang-orang musyrik. Contoh yang kedua, ada di dalam surah Al-Anbiya, ayat 87-88. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna allan naqdiru alaihi fanada fidh dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Surah Al-Anbiya ayat berapa tadi, Mas? 87-88. Dan ingatlah ketika Dhannun, Nabi Yunus, idzhaba mughadiban, ketika kabur dalam keadaan marah karena dakwanya ditolak oleh kaumnya. Rata-rata Nabi, Pak, ditolak, pertama ditolak. Kalau Ustadz nggak apa-apa, Pak, Ustadz nggak ada apa-apanya, Ustadz, Pak. Nabi berdakwah ke Taif, ya, bukan disambut, disambit, Pak.
Kalau Ustadz disambit apa tadi? Amplop Pak ya. Rasulullah disambit batu Pak. Begitu juga Nabi Yunus. Akhirnya ya kesel Pak, kabur. Ya, kisahnya kan panjang itu Pak kan. Kabur ada perahu, langsung ikut naik kan gitu kan. Dan akhirnya perahunya oleng kan, diundi dia yang kalah harus dibuang. Akhirnya di dalam ikan. Fanada fil dhulumat, maka berdoa Nabi Yunus ini di dalam kegelapan perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Falaula in kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'ats. Itu dalam surah apa? As-Saffat ayat 143 144. Kalau seandainya Nabi Yunus itu tidak bertasbih, maka Nabi Yunus itu sampai sekarang, sampai nanti hari kiamat masih ada di dalam perut ikan. Maka jawab dalam surah Al-Anbiya tadi ayat 88, fastajabna lahu, kami kabulkan doanya. Wa najjainahu minal ghammi, kami selamatkan dia dari kesusahan, kegelisahan. Wa kadzalika nunjil mu'min, begitulah kami menyelamatkan orang-orang mukmin kalau susah. Dia bertasbih. Jelas Pak ya? Ini keutamaan bertasbih, bisa menghilangkan kesulitan-kesulitan. Asal kita hayati, kita renungkan. Gampang kan Pak bertasbih ya? Subhanallah, subhanallah, atau subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Bahkan di dalam hadis yang lain, man qala subhanallah wa bihamdihi fil yaumi mi'ata marrah khuttat khotoyah walau kanat misla zabatil bahri. Siapa sehari membaca subhanallah wa bihamdihi 100 kali, dihapus semua dosa-dosanya, walaupun dosa itu sebanyak buai di lautan. Gampang Pak, subhanallah. Kalau 100 kali itu berapa menit Pak? 10 menit bisa loh Pak ya. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. 1 jam bisa 1000 kali itu. Sambil jalan kaki boleh Pak. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Sambil nyetir, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Nah kalau jalan kaki jangan rame-rame Pak, sendiri-sendiri. Kalau rame-rame ngobrolin politik nggak tahu juntrungannya. Sendiri-sendiri, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Itu dosa-dosa kita rontok. Punya dosa Pak? Yang banyak dosa apa Pak? Mulut kan? Mulut yang banyak dosa. Maka siapa yang bisa menjaga mulut dan mulutnya, antara dua bibir dan antara dua paha, maka dijamin masuk surga. Maka pada bulan Ramadan yang kita jaga kan dua itu. Yang bikin ribut di dunia juga isi mulut dan yang bawah juga Pak. Yang ribut itu hanya dua itu. Kalau mata dengan kaki dosanya lebih besar mana Pak? Pak? Kaki apa mata? Itu kan ada cerita orang lumpuh kerjasama dengan orang buta. Gimana caranya Pak?
Orang buta gendong orang lumpuh kan gitu kan. Jalan terus, tahu-tahu orang yang buta ngomong, kamu melihat wanita cantik ya? Kok tahu? Ada yang gerak kata gitu. Nah itu orang yang melek tadi walaupun sudah lumpuh banyak dosanya gitu kan. Kita ini banyak dosa Pak. Kita ini kalau ya sholat apa zikir berapa menit aja udah ngomongin orang berjam-jam petang. Dengerin ceramah baru 10 menit kaki sudah bergeser 10 kali. Coba nonton bola 1,5 jam kan. Petang. Oke Pak ya, 100 kali usahakan. Dosa-dosa kita hilang. Dan di dalam hadis yang lain, kalimatani khafifatani 'alal lisan, tsaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang sangat mudah diucapkan oleh lisan. Sebenarnya berbuat baik itu gampang, gampang sekali, mudah sekali kan. Khafifatani 'alal lisan. Mudah diucapkan oleh lisan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Itu bawa ketenangan batin, Pak ya. Fakilatani fil mizan, timbangannya sangat berat. Karena nanti ditimbangkan, bahkan kita punya keyakinan, Pak. Maka Imam Al-Ghazali itu setiap hari mengadakan evaluasi, Pak ya. Kalau berbuat baik dilempar batu ke kanan, kalau berbuat dosa dilempar batu ke kiri. Kita ini kalau mengadakan evaluasi, yang banyak yang kanan, yang kiri, Pak ya. Banyak kiri kan, Pak ya. Coba evaluasi dalam keseharian kita. Mudah diucapkan lisan. Timbangannya sangat berat. Habibatan ila Rahman, sangat dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Kita ini lebih gemar zikir apa nyanyi, Pak? Pak? Ya, jangan sampai kita gemar nyanyi nanti mau mati nyanyi juga kan, Pak kan? Di kamar mandi nyanyi. Dan nyanyian-nyanyian itu juga isinya apa? Cinta, putus cinta, itu aja kan? Itu aja, Pak. Banyak yang apa? Yang bikin susah, Pak ya. Bikin susah. Apalagi nyanyian-nyanyian apa itu kan? Bikin sedih, Pak ya. Bikin sedih. Coba lihat tuh isi nyanyian itu, Pak. Cinta dan putus cinta. Cinta dan putus cinta. Terpaksa aku pergi jauh darimu, tak tahan rasanya hidup begini. Nah gitu. Jadi bangsa susah semuanya. Kita zikir itu luar biasa, bawa ketenangan batin. Timbangannya sangat berat, dicintai oleh Allah. Jadi berbuat baik itu tidak harus repot. Ya. Memang ada orang mengatakan lebih gampang mana berbuat dosa dengan berbuat baik. Bapak jawabnya mana, Pak? Pak, gampang mana, Pak? Gampang berbuat baik, Pak. Bapak mau mabuk-mabukan, perlu beli minuman keras. Merusak fisik, merusak akal. Mau judi juga perlu modal kan? Yang menang dengan yang kalah banyak yang mana? Banyak yang kalah. Yang kalah penasaran, jual rumah, jual semuanya dijual.
Akhirnya bunuh diri. Berbuat baik itu sangat mudah. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Memberi senyum kepada teman saja sedekah. Sedekah. Tapi kalau banyak duit, sedekahnya jangan senyum aja bahkan. Ya, setiap hari sedekah, Pak. Usahakan, Pak, setiap berangkat ke masjid subuh itu sedekah, Pak, ya. Semampunya. Semampunya, ya. Itu luar biasa. Ya, tapi kalau nggak ada ya itu subhanallah sedekahnya. Kullu tasbihatin sedekah. Setiap tasbih itu juga nilainya sedekah. Tapi memang kadang-kadang ya orang itu tidak selalu butuh dengan materi, Pak, ya. Saya ingat itu ada seorang dermawan, Pak, ya. Setiap Ramadan itu memberikan santunan ke panti asuhan. Tapi sebelum memberikan santunan, dia data dulu apa kebutuhan di panti asuhan itu. Bertanya kepada anak yatim di situ, "Nak, sudah punya pakaian, Nak?" "Sudah, "Sudah punya uang, Nak?" "Sudah, Ditanya, "Apa aja?" "Sudah punya." "Minta apa, Nak?" "Takut marah." Nggak marah, Nak. Minta apa, Nak?" "Janji nggak marah ya." Nggak marah, Nak. Minta apa, Nak?" Saya nggak punya ayah. Maukah jadi ayah saya?" "Jangan panggil Nak, ini ayah kamu, Nak." Yang dibutuhkan bukan materi, hanya pengakuan saja. Dan kita sedekah itu balasannya bukan hanya nanti di akhirat loh, Pak, kalau berupa materi itu. Pada orang yang susah di dunia ini langsung ada balasannya. Dulu ada pengemis kecil, Pak, ya. Mengemis di komplek yang elit gitu, Pak, ya. Yang pagarnya tertutup, ada satpamnya, ada anjingnya. Sampai jam 12 siang nggak ada rumah yang terbuka. Ada satu yang pagarnya terbuka, memberanikan diri, anak ini sudah haus kelaparan. Ketuk pintu, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Akhirnya terbuka, Pak, ya. Ada orang buka pintu dari dalam, ibu-ibu. "Ada apa, Nak?" "Bu, saya haus, minta minum." Tapi ibu ini tahu anak ini lemes, lapar. Makanan yang selesai dimasak oleh pembantunya sudah terhidang di meja. "Enak, pilih mana yang disukai." Setelah makan puas, pamitan, pulang. Dikasih uang secukupnya. "Hati-hati, Nak, ya di jalan." "Kasih, Bu, ya." Tapi anak ini anak cerdas, Pak. Tamat SD dapat beasiswa, masuk SMP, tamat SMP dapat beasiswa, masuk SMA, tamat SMA dapat beasiswa, masuk fakultas kedokteran. Akhirnya jadi dokter, bekerja di rumah sakit besar. Ibu yang pernah ngasih makan itu sakit berat. Berobat di rumah sakit di mana anak ini bekerja. Anak ini melihat, orang ini ada pasien baru ini melihat, dia masih ingat. Biasanya orang tua itu kan wajahnya nggak berubah kan, Pak, kan? Masih ingat. Sama, istri itu kalau jelek Pak awet, Pak, nggak berubah. Kalau cantik berubah, Pak. Maka istri itu awet yang jelek, Pak. Suami juga awet yang jelek. Masih ingat itu.
langsung bilang sama kasir, nanti semua biaya perawatan penginapan ibu itu kami yang nanggung. Tapi nggak memberitahu kepada ibu itu. Akhirnya selesai perawatan semuanya. Terus datang bawa amplop, ibu ini takut tagihan. Berapa yang harus kami bayar? Dibuka tulisannya lunas. Siapa sus yang membayar? Dokter, Bu. Bisa ketemu dokternya, sus? Tunggu Bu ya, saya panggilkan. Dok, ibu ingin ketemu, bisa? Ayo ke sana. Dok, sampai hari ini siapa? Bu, saya ini waktu ngemis ibu kasih makan, kasih uang. Alhamdulillah Bu, sekarang saya sudah bisa seperti ini. Terbalas pada dunia, di akhirat. Maka kalau kita banyak zikir, banyak sedekah nanti kan, di dunia senang, di kuburan senang, di akhirat juga senang. Seperti nyanyian pramuka itu kan, apa nyanyian pramuka Pak? Di sini senang, di sana senang, di mana-mana kita. Itu bukan nyanyian orang yang punya istri 3, bukan. Yang punya istri 3 di sini dimarahin, di sana dimarahin, di sana dimarahin, akhirnya tidur di masjid. Ya sudah Pak ya. Kita banyak bertasbih. Maka biasanya kita menutup pengajian juga dengan apa? Baca tasbih. Apa Pak? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Aduh. Terima kasih. Bawa pulang lagi. Aduh, selesai. Gak dapat.